Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apa yang bisa kamu dapatkan setelah melihat gambar tadi? Coba kamu tulis di kolom komentar atau boleh juga tulis di buku latihanmu. Gambar pertama tadi kita melihat ada anak sekolah yang saling bahu-membahu membersihkan lingkungan sekolahnya. Gambar yang kedua itu adalah anak yang sedang membersihkan atau bergotong royong membersihkan kelas. Gambar yang ketiga itu ada anak laki-laki yang membantu seorang kakek mendorong gerobak. Gambar terakhir itu ada seorang anak perempuan yang membantu ibunya untuk mencuci piringnya di dapur. Hari ini kita akan belajar indahnya saling membantu. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah manusia yang satu dengan yang lainnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ataupun keadaan yang berbeda-beda. Ada yang berkulit hitam, putih, tinggi, pendek. Selain perbedaan fisik, manusia juga diciptakan dari ras, suku, bangsa, dan agama yang berbeda-beda. Allah menciptakan manusia yang berbeda agar di antara mereka dapat saling mengenal. Setelah saling mengenal, seseorang dapat saling mengerti dan memahami satu sama lain. Dengan begitu, seseorang akan mendapat atau dapat menghargai segala perbedaan yang ada pada setiap individu. Jangan dijadikan penghalang untuk saling bersosialisasi. Untuk itu, sangat penting bagi kita memahami cara bergaul dengan orang yang berbeda-beda. Allah telah menurunkan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 dan ayat ketiga, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, di dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita, telah memerintahkan kepada kita bahwa kita harus tolong-menolong dalam berbuat kebajikan, dan kita dilarang untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa. Apa sih contoh dari tolong-menolong yang dalam kebajikan? Ya, benar sekali. Contohnya, menolong teman yang sedang kesusahan dalam memahami pembelajaran, menolong teman yang sedang terjatuh, menolong orang yang tertimpa musibah,
Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga ini menjelaskan kepada kita. Coba kita dengarkan artinya terlebih dahulu ya. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi bahwa Islam menjadi agamamu. Nah, di dalam surat ini Allah itu menceritakan bahwa putus asanya orang kafir untuk mengalahkan umat Islam, dan kita tidak boleh takut kepada orang-orang kafir. Allah telah menyempurnakan agama untuk kita, telah menyukupkan nikmatnya untuk kita, dan meridhoi bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Di dalam surat Al-Maidah ini ada kosakata atau mufradat. Mari kita lihat mufradatnya. Alal birri wat taqwa, artinya dalam kebajikan dan takwa. Wa ta'awanu, tolong menolonglah kamu. Al ismi wal udwan, dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Wala ta'awanu, dan jangan tolong menolong. Ya Isa, telah berputus asa. Al yauma, pada hari ini. Min dinikum, untuk mengalahkan agama kalian. Allazina kafaru, orang-orang kafir. Wah sauni, tapi takutlah kepadaku. Fala tahsauhum, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Dinukum, agama kalian. Akmaltu, dan aku telah menyempurnakan. Alaikum, untuk kalian. Nikmati, nikmatku. Waraditu lakum, dan aku telah meridhoi bagi kalian. Al-Islam madina, Islam menjadi agama. Adapun isi kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat kedua dan yang ketiga. Yang pertama itu di surat Al-Maidah ayat kedua menjelaskan tentang perintah Allah untuk saling tolong-menolong. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa tolong-menolong yang kita lakukan merupakan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Misalnya saja, ketika ada orang yang terkena musibah, maka kita membantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tolong-menolong merupakan salah satu contoh sikap peduli terhadap sesama. Sikap peduli juga dapat diwujudkan dengan sikap ringan tangan dan tidak membedakan orang yang kita tolong. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa tolong-menolong tidak boleh dalam hal keburukan dan perbuatan dosa. Hal yang sebaiknya kita lakukan ketika ada teman yang meminta bantuan untuk melakukan perbuatan hal yang buruk, maka tindakan kita adalah menolaknya dan menasehatinya agar mereka sadar bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang salah. Sedangkan pada surat Al-Maidah ayat ketiga itu menjelaskan bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang sempurna. Allah telah meridhoi bahwa agama Islam menjadi agama bagi umat manusia. Oleh karena itu, kita sebagai muslim harus bangga dan bertambah yakin kepada Allah bahwa agama yang kita anut adalah agama yang benar, lengkap, dan sempurna. Sebagai seorang mukmin, kita harus menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Nah, pada surat Al-Maidah ayat kedua dan 3 ini memberikan pelajaran kepada kita
untuk senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Selain itu, sebagai orang yang beriman, harus menjadikan agama Islam sebagai satu-satunya agama yang hendaknya dipegang teguh, karena telah diridhoi dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ingat bahwa sekecil apapun perhatian kita terhadap orang lain akan sangat membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu, kita juga akan merasa bangga terhadap diri kita sendiri karena menjadi orang yang bermanfaat. Jika kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita. Dan jika kita mempermudah urusan orang lain, maka Allah pun akan mempermudah urusan kita.